Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Belakangan ini terdengar kabar bahwa ada pesawat jatuh ya, Sriwijaya Air di Kepulauan Laki ya kalau nggak salah itu, di Kepulauan Seribu ya. Jadi pesawatnya jatuh, lalu yang pasti hancur pesawatnya, dan kita turut berduka cita. Semoga dosa-dosa dan semua kesalahan para penumpang dan juga awak kabin dan juga pilot yang menjadi korban jatuhnya pesawat tersebut dihapuskan dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai 5 pekerjaan dengan resiko paling tinggi di Indonesia. Oke, namun sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol warna merah ya sebelah kanan bawah ya untuk mensupport saya supaya upload terus. Oke, dari saya ambil ini dari cekaja.com ya, sumbernya cekaja.com. Sebentar. Ada 5 pekerjaan dengan resiko tertinggi di Indonesia. Nah, ini kita ke bawah aja. Ini alhamdulillah sudah pindah. Nanti saya buat vlog khusus untuk adek, khusus vlog untuk ini berantakan nih rumahnya. Oke. 5 pekerjaan yang paling berisiko di Indonesia. Saya ambil dari sumber cekaja.com. Yang pertama adalah pembersih kaca gedung. Ya, kita tahu bahwa pembersih kaca gedung ini memang sangat berisiko. Mereka hanya kalau misalkan bekerja di gedung pencakar langit itu membersihkan kaca-kaca gedung yang tinggi itu, mereka hanya diikat dengan sebuah tali, dekat dengan tali gitu, dan ditarik dengan gondola gitu ya di gedung tersebut. Dan yang pasti dari segi safety memang harus aman dulu baru mereka bisa melaksanakan pekerjaannya ya. Namun memang resiko kalau misalkan ada salah atau dari talinya tersebut, rope-nya tadi, baik itu menggunakan tali baja atau dengan tali khusus yang memang sangat kuat, itu sangat juga berisiko ya kalau misalkan ada kesalahan. Jadi memang nomor 5 itu adalah pembersih kaca gedung ya, dengan resiko yang paling tinggi di Indonesia. Ini agak panas ya sini, kita hidupin AC dulu deh. Ya. Nah. Oke. Nomor keempat, resiko pekerjaan yang paling tinggi di Indonesia adalah teknisi menara. Jadi teknisi menara, semakin banyak pengguna ponsel, pengguna internet di Indonesia, otomatis menara pemancar sinyal dan telekomunikasi sudah pasti semakin banyak dibangun ya di Indonesia, sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan maintenance menara ini sangat banyak dan sangat diperlukan ya. Makanya nomor 4 adalah pekerjaan yang paling berisiko di Indonesia adalah teknisi menara ya. Kita tahu mereka biasanya hanya diikat dengan body harness gitu, dan dengan power yang begitu tinggi ya, biasanya sekitar 150 meter sampai dengan 200 lebih, bahkan ya 200 meter itu di bawa dari atas tanah gitu, dari atas tanah gitu kan. Nah itu kalau misalkan mereka tidak memiliki mental yang kuat ya, artinya dengan ketinggian tersebut itu pasti akan stres ya, dan juga menyebabkan tidak maksimal pekerjaannya. Nah, kita acungin jempol dengan bapak-bapak yang bekerja di sebagai teknisi menara ya. Bayangin aja ya, naik tinggi banget gitu kan. Nah, tiba-tiba angin kencang dan sebagainya, itu gimana gitu. Saya nggak kebayang ya menjadi teknisi menara. Itu pekerjaan nomor 4 yang paling beresiko di Indonesia. Selanjutnya nomor 3, pekerja tambang ya.
Nomor 3 yang paling berisiko di Indonesia adalah pekerja tambang. Kita tahu bahwa pekerja tambang memang sangat berisiko, apalagi misalkan dalam kompleks ya pertambangannya gitu kan, dalam pertambangannya. Jadi seperti mengeksplorasi emas, minyak dan gas itu berjibaku ya. Dan kadang seperti yang banyak berita-berita beredar ketika penambang di bawah tanah itu longsor seperti itu sehingga resikonya ya meninggal gitu ya, mati ya. Jadi penambang emas, misalkan contohnya penambang emas ini harus berani masuk dalam gua atau galian yang sangat dalam dengan resiko tadi tertimbun tanah dan batu-batuan. Nah, namun dengan resiko yang tinggi ya otomatis income pendapatan yang diterima per month-nya, per bulannya cukup tinggi juga. Oke, yang selanjutnya ini yang belakangan ini menjadi headline ya, menjadi berita utama, yaitu tadi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tadi. Nah, ini nomor 2 adalah awak kabin ya. Awak kabin di sini flight attendant ya, flight attendant atau pramugari atau pramugara. Nah, ini pekerjaan nomor 2 ya, paling beresiko di Indonesia gitu ya. Dan kita tahu bahwa mereka benar-benar maksimal total untuk melayani kita ketika kita naik pesawat ya. Jadi jangan apa ya, karena melihat mereka melayani kita gitu kan di pesawat gitu kan, kita kadang semena-mena juga jangan terhadap mereka. Jadi kita justru respect terhadap awak kabin ini karena mereka melayani kita selama kita terbang ya di dalam pesawat gitu. Jadi ini merupakan pekerjaan paling berisiko nomor 2 ya, awak kabin ya. Dan mereka sangat berkontribusi yang cukup besar untuk keselamatan penumpang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman naik pesawat itu, walaupun kalian sudah hafal SOP-nya untuk K3 safety-nya itu ya, untuk biasanya kan awal sebelum kita take off ya, pramugari atau pramugara itu kan untuk memberikan keselamatan itu loh ya, peragaan apa sih namanya itu ya, itulah pokoknya ya. Itu jadi memang itu tujuannya untuk kebaikan kita ketika ada kondisi darurat di pesawat. Makanya kalau misalkan para pramugari atau pramugara ini sedang bekerja, sedang menjelaskan safety instruction gitu seperti itu, sebaiknya kita memperhatikan ya, walaupun kita sudah hafal karena kita sering naik pesawat gitu. Yang terakhir ya, nomor 1 pekerjaan paling berisiko di Indonesia adalah temannya flight attendant, yaitu pilot ya. Jadi maskapai penerbangan ini tak main-main untuk merekrut calon pilot. Jadi harus melewati ekstra penyaringan secara ketat memang ini ya, pilot ini. Dan memang income-nya luar biasa ya. Per bulannya itu bisa mencapai 60 juta sampai 150 juta. Dan saat ini di Indonesia ada sekitar 2000 pilot di Indonesia. Nah, pilot ini yang memang sebagai penanggung jawab utuh, penanggung jawab nomor 1 di ketika pesawat itu sudah pas landas sampai dengan dia landing selamat gitu ya. Captain ya, pilot dan rekannya co-pilot ini yang bertanggung jawab dalam penerbangan tersebut. Jadi makanya karena mereka sering terbang ya, bayangin aja kan resiko seperti apa sih. Ya pasti kan resikonya ya mati gitu kan kalau misalkan ada apa-apa. Nah, itu yang memang ini sangat riskan sekali, sangat tinggi sekali resikonya. Jadi siap-siap ya kalau misalkan kalian juga bercita-cita menjadi pilot ya, atau tadi menjadi pramugari atau pramugara, itu harus siap-siap dengan resikonya. Nah, itu begitulah teman-teman, kira-kira 5 pekerjaan yang paling berisiko di Indonesia. Apabila teman-teman ada list-list lain pekerjaan apa yang berisiko di Indonesia selain 5 yang saya sebutkan tadi, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan pekerjaan yang baik, berkah melimpah ya, dan sukses dunia dan akhirat ya. Oke, demikian video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.